Bapak harus mundur. Presiden Soeharto pada waktu itu belum bergeming. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Setiap kelompok yang menentang ataupun mengkritik pemerintah dianggap melakukan tindakan subversif. Oke baik teman-teman sekalian, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gediri Irawan dalam channel Tukang Kopi dan masih dalam segmen ngopini sembari ngopi. Nah, dan tentu saja pada hari ini kita akan kembali berbicara tentang banyak hal, baik itu terkait tentang sejarah, konspirasi, peristiwa ataupun hal-hal aktual lainnya yang terjadi hari ini di seluruh dunia ataupun di Indonesia khususnya. Dan kali ini saya pengen bicara tentang satu hal terkait tentang momen kita di bulan ini, khususnya di bulan Mei. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan karena ini berkaitan tentang sejarah pembentukan bangsa, khususnya tentang sejarah munculnya reformasi di Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Nah, ini dia. Mei tahun 1998 menjadi saksi bisu bagaimana sebuah rezim ataupun sebuah orde yang sudah lama berkuasa di Indonesia harus runtuh. Yang kita kenal dengan nama Orde Baru, dipimpin oleh pada waktu itu Presiden Soeharto. Orde yang sudah berjalan selama 32 tahun ini pada akhirnya harus mengaku kalah dengan kekuatan masyarakat dan rakyat bersatu di tahun 1998. Lantas kenapa Orde Baru ini pada akhirnya runtuh? Why? Padahal banyak yang beranggapan dan berpendapat bahwa Orde Baru ini membangun sebuah perubahan yang signifikan untuk Indonesia. Bayangkan, pada waktu itu Orde Baru membuat sebuah terobosan melalui Kabinet Pembangunan dengan menjalankan yang namanya Repelita dan Pelita yang dikenal dengan pembangunan 5 tahun dengan menitik beratkan kepada sektor pertanian, transmigrasi dan juga pembangunan tenaga manusia ke mesin secara modern. Tentu saja pada akhirnya Orde Baru ini berhasil mengubah citra Indonesia menjadi salah satu macan Asia pada waktu itu. Namun ternyata permasalahan ini tidak terlepas karena muncul banyak sekali krisis multidimensional di setiap lini, baik itu politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan juga agama. Lantas apa sih yang menyebabkan Orde Baru ini menjadi sebuah orde yang dianggap gagal? Berjalan dengan baik, banyak pemimpin, banyak kapten, kemudian lantas negara menjadi. Sistem perpolitikan Indonesia di masa Orde Baru itu berbeda dengan di masa sekarang. Kenapa berbeda? Karena di masa sekarang sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah sistem multipartai. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak sekali partai-partai yang ada di Indonesia saat ini, bahkan puluhan. Nah, di zaman Orde Baru, partai itu difusi, dilebur menjadi hanya 3 partai. Mulai dari partai yang berafiliasi dengan keagamaan pada waktu itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian partai yang bergabung dengan haluan nasionalis atau demokratis itu masuk ke dalam PDI. Dan organisasi masyarakat itu diwakili oleh Golkar. Sehingga hanya ada 3 partai pada waktu itu yang setia mengikuti pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru. Namun terjadi sebuah kesenjangan di mana pada waktu itu Golkar memegang peranan yang paling penting karena partainya pemerintah, partainya masyarakat, khususnya abdi negara itu harus Golkar. Dan hal ini menyebabkan bahwa Golkar selalu keluar menjadi partai yang nomor 1 di Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Nah, ketika Golkar berhasil menjadi satu-satunya partai yang berkuasa dan selalu memenangkan pemilu, otomatis presidennya
akan selalu Soeharto. Kenapa bisa demikian? Karena sistem pemilihan presiden di masa Orde Baru bukan seperti sekarang yang langsung dipilih oleh rakyat, melainkan presiden itu dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Dan karena yang paling banyak duduk di situ adalah orang-orang Golkar, maka otomatis Presiden Soeharto mendapatkan suara terbanyak. Bapak Presiden, bagaimana kesan-kesan Bapak setelah rakyat mempercayakan kepemimpinan bangsa ini kepada Bapak? Ya tentu pertama-tama kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena sidang umum MPR tahun 93 ini telah berjalan dengan baik. 29 Mei tahun 1997 itu merupakan pemilu terakhir di masa Orde Baru. Dan ternyata bisa ditebak bahwa Golkar kembali menjadi partai yang memiliki suara terbanyak. Dan otomatis ini bakalan menyebabkan juga Presiden Soeharto bakalan kembali terpilih. Dan benar, selanjutnya Presiden Soeharto terpilih menjadi presiden kembali. Terpilihnya Presiden Soeharto menyebabkan banyak golongan masyarakat, rakyat khususnya mahasiswa dan buruh marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka menganggap bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto ini sudah gagal. Banyak sekali terjadi krisis-krisis di masa Orde Baru. Mulai dari penyimpangan UUD 1945, di mana pada waktu itu banyak sekali lembaga-lembaga hukum dan lembaga legislatif yang tidak sesuai tupoksi pekerjaannya. Bahkan terkesan pemerintah ini lebih terpusat kepada golongan eksekutif. Kemudian selain itu muncul golongan konglomerat dan juga kroni-kroni dari Presiden Soeharto yang menguasai lini perekonomian. Sehingga banyak sekali proyek-proyek strategis itu dimonopoli oleh golongan-golongan konglomerat dan kroni-kroni yang dekat dengan Soeharto. Kemudian masalah yang paling penting adalah terjadinya krisis moneter pada waktu itu. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sebenarnya banyak sekali mengguncang negara-negara di Asia Tenggara. Mulai dari Thailand, kemudian Malaysia dan juga di Indonesia. Namun di Indonesia ini situasinya amat sangat parah. Kenapa? Karena inflasi terjadi. Bahkan menurut data IMF, Indonesia terjun bebas naik sampai 106%. Bahkan pada waktu itu nilai tukar rupiah terhadap dolar sampai menembus harga 17.000 per 1 dolar. Dan itu memang benar-benar luar biasa. Apalagi pada waktu itu masih di tahun 1998. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Ketika harga tukar dolar tersebut terjadi, maka otomatis banyak sekali perusahaan yang gulung tikar. Ketika perusahaan menggulung tikar, bakalan terjadi PHK di mana-mana. Dan ketika ada PHK, pasti ada pengangguran. Ketika ada pengangguran, tingkat kriminalitas semakin tinggi. Dan hal tersebut terjadi di masa Orde Baru. Karena kehabisan akal, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ataupun melakukan hutang luar negeri. Dan IMF yang dipilih sebagai lembaga untuk melakukan peminjaman ke Indonesia. Namun IMF pada waktu itu tidak mau begitu saja meminjamkan dana. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Indonesia jika ingin dipinjamkan oleh IMF. Syaratnya adalah melikuidasi bank-bank yang bermasalah di Indonesia. Dan ternyata pada waktu itu ada 16 bank yang harus dilikuidasi karena memang finansialnya tidak mencukupi lagi untuk bertransaksi. Sebab yang terjadi adalah banyak dana-dana nasabah dari bank-bank tersebut akhirnya harus menghilang bersama dengan kehilangan bank tersebut. Dan hal ini membuat kalut situasi perekonomian saat itu, teman-teman. Kenapa kalut? Muncul isu bahwa bakalan banyak bank-bank lain yang likuidasi. Sehingga akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk menarik aset dari bank-bank tersebut. Sehingga bank mengalami kekosongan kas. Ditambah lagi banyak investor yang menarik investasi dananya di Indonesia. Menyebabkan pada waktu itu perekonomian menjadi lesu. Pada akhirnya kebutuhan pokok pun menjadi tinggi. Setelah langka tinggi, terjadilah kelangkaan dan menyebabkan masyarakat pun kalut. Dan itu adalah sebab utama
terjadinya banyak penjarahan di akhir Orde Baru. Selain itu, pemerintah Orde Baru yang dikenal otoriter dan juga represif menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat pada waktu itu untuk menurunkan Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan. Kenapa represif? Karena pada waktu itu banyak sekali terjadi pembungkaman atas media-media ataupun kritikan-kritikan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga lembaga kontrol sosial itu tidak berjalan dengan baik. Pada waktu itu setiap kelompok yang menentang ataupun mengkritik pemerintah dianggap melakukan tindakan subversif dan bisa berujung dengan dipenjara atau bahkan menghilang. Selain itu ada juga pelaksanaan 5 paket UU yang dianggap hanya menghasilkan demokrasi semu bagi rakyat. Apa saja? Mulai dari aturan tentang pemilu, kemudian aturan tentang tugas, wewenang, kedudukan dari DPR dan MPR, kemudian tentang organisasi massa ataupun Golkar, kemudian tentang referendum, dan banyak lagi situasi-situasi yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut hanyalah pemanis belaka, sementara tidak dijalankan dengan sesuai. Nah, terjadinya dui fungsi ABRI juga berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada waktu itu. Di zaman Orde Baru, ABRI itu diperkenankan untuk selain menjabat secara militer, mereka juga diperkenankan untuk menjabat sipil. Jadi kalau misalnya ada jenderal menjadi bupati, itu wajar di zaman Orde Baru. Jenderal jadi bupati, jenderal jadi gubernur, ataupun jenderal menjadi pemimpin partai politik itu diperbolehkan. Kalau sekarang kan ya harus pensiun dulu ya. Dan yang paling parah adalah terciptanya situasi politik yang sifatnya sentralisasi. Kebijakan presiden di atas segalanya. Bahkan pada waktu itu mandataris MPR adalah presiden, kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah presiden. Sehingga pada waktu itu dianggap legislatif, yudikatif, dan beberapa lembaga lainnya itu selalu berada di bawah presiden. Inilah yang menyebabkan Soeharto benar-benar superpower di masa Orde Baru. 11 Maret tahun 1998, Soeharto kembali dilantik menjadi presiden bersama dengan wakilnya yang terkenal yaitu Pak B.J. Habibie. Nah, hal tersebut membuat masyarakat mulai muak. Loh, kok ini bapak-bapak kembali berkuasa lagi sih? Kemuakan masyarakat ini pada akhirnya menyebabkan terjadi unjuk rasa. Puluhan mahasiswa UI pada waktu itu melakukan demonstrasi ke gedung DPR untuk menuntut laporan pertanggungjawaban dari Soeharto yang dianggap tidak sesuai. Ini tidak sesuai loh, karena yang Bapak laporkan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan pada waktu itu. 15 April tahun 1998 banyak terjadi demonstrasi di mana-mana. Bahkan Presiden Soeharto pada waktu itu sampai ngomong ke media, "Sudahlah adik-adik mahasiswa, jangan demonstrasi lagi. Berhentilah, pulanglah kalian ke kampus kalian. Jangan seperti ini, semuanya bisa kita selesaikan dengan baik kok." Bahkan pada waktu itu Presiden Soeharto mengutus Jenderal Wiranto sebagai pada waktu itu adalah Panglima tertinggi TNI untuk melakukan dialog bersama mahasiswa. Nah, diundang pada waktu itu ke Pekan Raya Jakarta untuk melakukan dialog ataupun mediasi, namun ya ditolak oleh mahasiswa karena isi dialognya tidak mencerminkan kemahasiswaan banget gitu katanya. Pada 1 Mei tahun 1998, pada waktu itu Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Hartono dan juga Menteri Penerangan pada waktu itu Pak Alwi Dahlan menyampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa, bahwa reformasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2003. Karena itu kita akan menunggu kesiapan pelaksanaan reformasi tersebut. Dan pengumuman ini tentu saja membuat masyarakat dan juga mahasiswa kembali merespon dengan amarah yang cukup tinggi, karena menurut mereka untuk melakukan reformasi kita tidak perlu menunggu jangka waktu yang lama. Hal ini kemudian membuat Presiden Soeharto langsung turun tangan, dan pada 2 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan bahwa di tahun ini juga tahun 98 kita akan segera melakukan reformasi. Dan tentu hal tersebut membuat mahasiswa ya
karena sudah terlanjur kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, mereka menganggap bahwa tuntutan kami hanya satu, yaitu Orde Baru harus diakhiri. Nah, seperti di tahun 1960-an, waktu itu ada Tritura, di masa Orde Baru ini juga mahasiswa dan masyarakat memiliki tuntutan-tuntutan tertentu untuk membangun sebuah reformasi baru. Nah, hal apa saja yang menjadi tuntutan mahasiswa pada waktu itu? Yang pertama, mahasiswa menginginkan adanya supremasi hukum karena mereka menganggap bahwa hukum di masa Orde Baru itu berpihak kepada kaum-kaum dan golongan-golongan yang lebih tinggi derajatnya secara material tentu saja. Kemudian yang kedua, pada waktu itu masyarakat dan mahasiswa menginginkan pemberantasan KKN dan juga melakukan reformasi dalam birokrasi karena mereka menganggap bahwa di lingkaran birokrasi inilah terjadi praktek KKN yang menggila. Nah, kemudian tuntutan mereka yang ketiga adalah mereka ingin agar Presiden Soeharto diadili. Jadi muncul Adili Soeharto beserta kroni-kroninya. Karena mereka menganggap bahwa orang-orang dekat Soeharto inilah yang banyak melakukan tindak korupsi, bahkan melakukan monopoli terhadap perekonomian yang mengakibatkan situasi ekonomi dan politik di Indonesia pada waktu itu tidak stabil dan malahan anjlok. Kemudian selain itu mereka juga menginginkan terjadinya amandemen konstitusi khususnya dalam hal UU 5 paket tadi. Dan mereka menginginkan agar dui fungsi ABRI dihapuskan. Ya, ABRI harus bekerja sesuai dengan tupoksi kerja mereka. Militer di militer, jangan dicampur adukan dengan jabatan sipil. Kemudian yang selanjutnya tentu saja adalah pemberian otonomi seluas-luasnya kepada setiap daerah yang ada di Republik Indonesia. Karena mereka menganggap bahwa selama ini kebijakan pemerintah dalam hal ekonomi itu lebih sentralisasi. Setiap pajak yang diambil hanya dibangunkan kepada ibu kota saja, sementara daerah-daerah lainnya tertinggal secara pembangunan. Itu adalah tuntutan-tuntutan mahasiswa di masa akhir Orde Baru atau reformasi. Mei tahun 1998 terjadi kenaikan BBM yang menyebabkan masyarakat kembali marah. Karena kalau ada BBM naik, tentu saja harga kebutuhan barang pokok juga akan ikut naik. Sehingga hal ini direspon oleh masyarakat dan mahasiswa dengan melakukan demonstrasi kembali. Demonstrasi tersebut terjadi sekitaran tanggal 4 sampai 5 Mei tahun 1998. Dan bukan hanya di wilayah ibu kota saja, tapi demonstrasi meluas ke berbagai daerah yang ada. Nah, mahasiswa mulai banyak yang turun ke jalan. Dan puncaknya pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terjadi sebuah tragedi berdarah. Yang banyak dibahas di buku-buku sejarah, yaitu gugurnya 4 mahasiswa Trisakti karena tertembak oleh peluru dari pemerintah, entah itu dari aparat militer, TNI, polisi, atau apalah itu. Yang jelas 4 mahasiswa ini yaitu Hafidin Royhan, kemudian Elang Mulia Lesmana, Hendriawansi, dan Heri Hartanto harus meregang nyawa. Dan pada akhirnya mereka berempat dianggap sebagai pahlawan reformasi. Nah, kematian dari mahasiswa Trisakti ini memantik solidaritas setiap mahasiswa di seluruh Indonesia. Bahkan pada waktu itu masyarakat, buruh, dan juga banyak sekali kelompok-kelompok profesi mulai membangun aksi solidaritas untuk turun ke jalan mendemonstrasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Orde Baru ini. Puncaknya pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di setiap kota yang ada di Indonesia. Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta.
menjadi tempat demonstrasi yang benar-benar besar. Bahkan demonstrasi ini bukan hanya sekedar demonstrasi tapi kerusuhan. Banyak aksi penjarahan terjadi di mana-mana, banyak korban luka-luka, dan banyak aset-aset ekonomi dirugikan. Dan tentu hal ini memantik mata dunia tertuju ke Indonesia pada waktu itu. Nah, bagaimana respon Presiden Soeharto pada waktu itu? Presiden Soeharto yang pada waktu itu sedang bepergian ke luar negeri, yaitu menghadiri KTT G15 di Kairo, Mesir. Mendengar informasi bahwa di negaranya sedang terjadi hiruk-pikuk yang luar biasa, memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan segera. 19 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto di Indonesia kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh agama, ulama, kemudian seniman, budayawan, semuanya dikumpulkan. Mulai dari pada waktu itu ada Pak Nurkolis Majid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ali Afi, dan lainnya. Mereka diminta oleh Soeharto nasihat di dalam itu. Oh iya, semuanya bicara. Karena itu coba bayangkan suatu pertemuan yang dirancang hanya 30 menit berlangsung berapa tadi? 2 jam kan? Itu karena memang banyak sekali persoalan dan dihitung-hitung kira-kira ya seluruh pendapat kita diterima kecuali lengser ke Praba. Kabinet yang ada akan di-reshuffle dan hasil dari reshuffle itu akan merupakan kabinet reformasi. Itu permintaan dari kami. Iya. Jadi yang disampaikan Jadi, itu merupakan langkah terbaik untuk menghadapi situasi saat ini. pada saat ini langkah terbaik, jalan keluar terbaik. Bapak harus mundur. Presiden Soeharto pada waktu itu belum bergeming sama sekali untuk turun dari singgasananya. Bahkan beliau menawarkan untuk merombak kabinet pembangunan ke-7 dan mengajak tokoh-tokoh tersebut untuk bergabung dalam kabinet pembangunan ke-7. Ia menawarkan pembentukan komite reformasi. Namun tentu saja hal itu ditolak karena mereka menganggap bahwa situasi tidak akan semudah itu diselesaikan. Nah, bagaimana respon dari mahasiswa pada waktu itu? Ternyata pada tanggal 19 Mei tahun 1998, mahasiswa sudah berbondong-bondong memasuki gedung legislatif yang ada di Indonesia. Gedung DPR dan gedung MPR pada waktu itu berhasil diduduki oleh mahasiswa. Bahkan dalam potret-potret yang bisa kita dapatkan dengan mudah di Google, itu atap-atap gedung DPR banyak mahasiswa yang nongkrong, duduk, bahkan tiduran di situ. Dan itu mengatasnamakan bahwa kekuatan rakyat di atas segalanya. Dan hal tersebut menyebabkan pada waktu itu Presiden Soeharto harus putar otak kembali. Namun berbagai cara dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ia tetap tidak bisa. Puncaknya 21 Mei 1998 di depan Mahkamah Agung di Istana Kepresidenan, pada waktu itu Presiden Soeharto mengumumkan bahwa ia mundur sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dan tentu hal ini disambut dengan teriakan kemerdekaan, teriakan kebebasan dari seluruh mahasiswa yang pada waktu itu sedang nonton bersama bagaimana detik-detik pengunduran diri Presiden Soeharto. Very happy, sir. We are very happy, sir. We feel excited about that. It's our demand that he will step down. Saat itu Presiden Soeharto pun menyerahkan mandat kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dan saat itu pula reformasi muncul dan berdiri di Indonesia. Tentu peristiwa Orde Baru yang sudah 32 tahun berkuasa di Indonesia ini menjadi salah satu pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam setiap lini kehidupan, khususnya ketika kita mungkin tertarik untuk berpolitik atau menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang.
Yang jelas tentu saja tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan yang sifatnya otoriter, dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan hanya pihak-pihak oligarki ini sudah pernah kita lihat bagaimana akhirnya. Dan ya, hal seperti ini tidak baik untuk membangun negara dan juga bangsa untuk menjadi bangsa yang besar. Yang jelas peristiwa Orde Baru runtuh di bulan Mei tahun 1998 telah mengajarkan kepada kita arti pentingnya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dan rakyat. Ya, terlepas dari dosa apa yang telah dibuat oleh rezim ini, tentu banyak juga peninggalan-peninggalan berupa pembangunan untuk membangun Indonesia. Dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui bagaimana peradaban-peradaban manusia di setiap masanya dibangun. Dan untuk itu teman-teman, selamat tinggal.